Selamat datang teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Devandre Purba. Jadi pada video kali ini kita akan mencoba menambahkan JavaScript ke dalam halaman website kita. Tujuannya apa? Supaya nanti website kita lebih dinamis dan memberikan respon yang baik terhadap user yang masuk. Seperti itu kawan-kawan sekalian. Jadi langsung saja kita mulai. Jika teman-teman sekalian mengikuti sesi ini, seharusnya teman-teman juga memiliki folder yang sama dengan saya. Namun jika tidak, itu bukan masalah. Jika teman-teman sekalian ternyata baru mengikuti sesi ini, itu tidak masalah. Jadi langsung saja teman-teman buat pertemuan 7. Nah, setelah seperti itu kita buka Sublime Text atau kode editor yang teman-teman sekalian sukai. Jadi ini tidak diharuskan kita menggunakan Sublime Text. Teman-teman sekalian bebas menggunakan kode editor yang manapun. Namun karena saya lebih suka Sublime, maka saya juga akan menggunakan Sublime. Oke, kita buka Sublime Text-nya. Lalu kita drag pertemuan 7 ke Sublime Text. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah seperti ini, kita buat new file. Lalu kita simpan dengan nama Ctrl S index ya, index.html. Nah, sekarang kita sudah memiliki file index.html. Nah, sekarang kita buat format HTML seperti biasa, HTML tab seperti itu. Lalu judulnya kita berikan pertemuan 7. Nah, setelah seperti ini, maka kita isi bodinya, kita isi saja seperti ini. Misalnya kita buat saja H1. Jadi kita buat, lalu di dalam tag H1 ini kita buat cara menambahkan JavaScript. Nah, kita save Ctrl S, lalu kita klik kanan open in browser. Kalau di Sublime Text bisa seperti itu. Nah, jadi kita memiliki halaman seperti ini. Namun ini belum ada terhubung dengan JavaScript. Bagaimana cara kita menghubungkan halaman kita dengan JavaScript? Jadi untuk menghubungkan halaman website kita dengan JavaScript, caranya ada dua yang saya ketahui teman-teman. Jadi hampir sama dengan CSS. Di dalam JavaScript juga kita bisa menambahkan JavaScript langsung di halaman itu sendiri. Misalnya kita buat seperti ini. Setelah H1 kita tuliskan teks script tab. Nah, di dalam teks script ini, di sinilah kita masukkan semua kode-kode JavaScript kita. Contohnya, kita buat alert seperti ini. Alert hi seperti itu. Ctrl S. Jadi ketika kita tadi sudah menambahkan alert di dalam halaman website kita, seharusnya ketika ini kita refresh, ini akan menampilkan sebuah pesan. Nah, seperti ini teman-teman. Hi, seperti itu. Mungkin selama ini teman-teman pernah melihat website yang menampilkan menu seperti ini, itu dibuat dengan JavaScript. Makanya sangat penting sekali ketika kita mempelajari JavaScript ini. Lalu ini kita oke kan, lalu kita kembali ke codingan kita. Itu adalah cara yang pertama menambahkan script di halaman web. Jadi setelah semuanya itemnya di load di halaman, baru kita tambahkan script seperti ini. Kita biasakan menulis script ini setelah semuanya sudah di load. Artinya kita posisikan script ini berada di paling akhir bodinya. Kenapa seperti itu? Karena ini JavaScript ini bekerja secara asinkronus. Artinya semua item-item ini tidak akan ditunggu nanti ketika JavaScript-nya dijalankan. Makanya di dalam tag HTML ini kita tuliskan di terakhir supaya dia akan berjalan ketika semua item-itemnya sudah siap. Karena tujuan kita dalam menambahkan JavaScript ke dalam halaman ini adalah untuk membuat atau merespon user yang datang ke dalam halaman website. Jadi tampilannya akan berubah-ubah nanti tergantung tindakan usernya. Nah, teman-teman sekalian, inilah cara yang pertama dalam menambahkan JavaScript di dalam halaman website kita. Jadi kita menuliskannya dengan teks script seperti ini. Lalu cara yang kedua adalah kita menuliskan kode-kode JavaScript kita di file yang berbeda. Jadi
Pertama, ini pertemuan 7, kita new file, Ctrl S. Lalu kita buat nama filenya script.js. Nah, jadi kita sudah punya file JavaScript. Jadi ini scriptnya ini kita copy, Ctrl X saja, kita masukkan ke sini, Ctrl V, Ctrl S. Nah, setelah seperti ini di index.html ini menuliskannya bukan lagi seperti ini. Script juga kita buat, namun setelah script ini kita tambahkan properties src. Nah, setelah kita buat seperti ini src ini artinya source, artinya adalah sumber dari kode JavaScript-nya berada di mana. Nah, kebetulan ini berada satu folder dengan indeksnya, jadi kita tinggal menuliskan nama filenya script.js, Ctrl S. Nah, harusnya ketika kita refresh juga dia tetap menampilkan halaman yang sama, yaitu dia juga tetap menampilkan pesan seperti ini yang berasal dari JavaScript juga. Lalu ini bisa kita oke. Nah, kita juga memiliki tampilan yang sama dengan yang sebelumnya. Artinya kita juga mempunyai tampilan pesan seperti ini yang berasal dari JavaScript. Nah, ini kita oke kan? Jadi kita kembali ke codingan kita. Jadi ini adalah cara yang kedua, teman-teman. Dan cara yang kedua ini adalah cara yang paling banyak digunakan. Jadi kita juga harus belajar cara memisahkan HTML-nya dengan kode-kode JavaScript kita, supaya codingan kita terlihat lebih rapi. Jadi sekian dulu teman-teman sekalian untuk video kali ini. Jika ada yang kurang paham dan yang kurang jelas dan perlu untuk dipertanyakan, teman-teman sekalian silahkan ditulis di kolom komentar supaya saya jawab. Atas perhatian teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih.